Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai modus logika, khususnya modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme. Modus logika merupakan dasar penting dalam ilmu logika dan informatika karena digunakan untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan rasional. Ketiga modus ini sering diterapkan dalam pemecahan masalah, penalaran ilmiah, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknologi dan pemrograman. Melalui pemaparan ini, kami berharap teman-teman dapat memahami konsep pola penalaran serta contoh penerapan dari masing-masing modus logika tersebut dengan lebih jelas, beserta cara menemukan apakah argumen tersebut sebuah modus ponen, tolen, dan modus silogisme. Kita akan mencari sebuah argumen itu valid atau tidaknya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi dari modus ponens. Terima kasih. Selamat datang di kelompok 1. Kita sebagai kelompok 1 akan membawakan materi modus ponen, modus tolen, dan modus silogisme gitu. Dan di kelompok ini ada beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Yang pertama sebagai ya pokoknya ketua kelompoknya adalah si Eduardo. Terus selaku asistennya ini Fajar Aryaseto. Ada Hafiz, ada Farel, ada Padlan, ada King, ada Fadil. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu modus ponen. Jadi modus ponen adalah bentuk penalaran logis untuk menegaskan kesimpulan berdasarkan premis yang benar. Istilah ini berasal dari bahasa Latin modus ponendo ponens, yang berarti cara menegaskan dengan penegasan. Bentuk umum dari modus ponen ini adalah jika P maka Q. P benar maka Q benar. Penjelasan langsung saja, nggak usah lama-lama lagi. Jika sebuah kondisi P terbukti benar dan kita tahu ada kondisi jika P maka Q juga harus benar. Kita lanjut ke modus yang kedua, yaitu modus tolen. Modus tolen adalah bentuk penalaran logis untuk menyangkal premis penyebab berdasarkan akibat yang tidak terjadi. Istilahnya berasal dari modus tollendo, tollens yang berarti cara menjaga dengan sanggahan. Bentuk umumnya, jika premis 1, jika P maka Q, premis 2-nya Q tidak benar, kesimpulannya maka P tidak benar. Penjelasan singkatnya, jika Q tidak terjadi, maka kita tahu setiap P selalu menyebabkan Q. Maka dapat dipastikan bahwa P tidak terjadi. Oke, selesai. Yahoo! Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu silogisme. Silogisme adalah bentuk penalaran dedukatif yang menyimpulkan sesuatu dari dua premis yang saling berhubungan. Major premis memberikan hubungan umum, minor premis mengaitkan objek tertentu, dan dari keduanya diperoleh kesimpulan. Bentuk umum, premis 1 semua A adalah B, premis 2 semua B adalah C, kesimpulannya maka semua A adalah C. Penjelasan singkatnya, silogisme menghubungkan dua proposisi untuk membentuk kesimpulan baru yang logis. Jika A termasuk B dan B termasuk C, maka A pasti termasuk C. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Laredina. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang modus ponen. Modus ponen sendiri adalah bentuk dari deduksi logis yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan dua premis yang diberikan. Modus ponen ini juga disebut sebagai aturan afirmasi, di mana afirmasi sendiri dia punya arti adalah penegasan.
Pola logis modus ponen. Premis 1 jika P maka Q. Premis 2 yaitu P. Kesimpulan maka Q pasti benar. Contoh, premis 1 jika Fajar belajar maka Fajar akan lulus. Premis 2 Fajar belajar. Kesimpulan Fajar akan lulus. Nah, jadi premis 1 jika Fajar belajar jika Fajar belajar adalah P, maka Fajar akan lulus adalah Q. Premis 2 Fajar belajar adalah P, kesimpulannya Fajar akan lulus. Q pasti benar. Nah, untuk tabel kebenarannya modus ponen bisa dilihat sendiri. Karena baris kritis sudah ditentukan, maka argumen tersebut bisa dikatakan valid. Baris kritis dari argumen di atas memiliki satu baris. Kesimpulannya yaitu jika suatu sebab terjadi, maka akibatnya pasti terjadi. Modus ponen digunakan untuk menegaskan akibat dari suatu sebab. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya King Abdul Aziz. Saya ingin menjelaskan modus silogisme. Yang pertama, di sini kita mempunyai dua premis. Premis yang pertama, jika Fadlan belajar, maka Fadlan lulus. Premis kedua, jika Fadlan lulus, maka hidupnya akan sejahtera. Dari kesimpulan di atas, jika Fadlan belajar, maka hidupnya akan sejahtera. Kesimpulan ini didapat dengan menghubungkan premis pertama dan kedua secara berurutan. Bentuk penalaran ini disebut modus silogisme dengan pola umum yang sudah saya buat di sini. Jika P sama dengan Q, jika Q sama dengan R, maka P sama dengan R. Contoh modus silogisme: P sama dengan Fadlan belajar, Q sama dengan Fadlan lulus, R sama dengan hidupnya sejahtera. Kesimpulannya, jika pernyataan pertama mengarah ke pernyataan kedua dan pernyataan kedua mengarah ke pernyataan ketiga, maka pernyataan pertama juga mengarah ke pertanyaan ketiga. Modus silogisme digunakan untuk menarik kesimpulan berantai secara logis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Ahmad Fadilah, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu modus tollens dan nilai kebenarannya. Di sini jika P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh modus tollens: jika hari Senin maka turun hujan, tidak turun hujan. Hari Seninnya adalah P, turun hujannya adalah Q, maka premisnya adalah negasi Q. Kesimpulannya dari hari Senin ya. Jadi negasi P, bukan hari Senin. Contoh tabel kebenaran modus tollensnya. Sini nilai akhirnya adalah tautologi, pernyataan yang nilai kebenarannya selalu benar. Maka kita dapat katakan modus tollens itu merupakan argumentasi yang sah. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eduardo selaku ketua kelompok 1. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang eh, apa itu modus ponen, apa itu modus silogisme, apa itu modus tolen, lalu bagaimana cara menentukan sebuah sebuah argumen bahwa itu adalah modus ponen, modus silogisme, atau modus tolen, menggunakan tabel kebenaran dan eh, mencari baris kritisnya. Baik, kesimpulannya adalah modus tollens itu adalah
Jika suatu akibat tidak terjadi, maka penyebabnya juga tidak terjadi. Modus tolen digunakan untuk menyangkal sebab berdasarkan penyangkalan akibat. Modus ponen, kesimpulannya jika suatu sebab terjadi, maka akibatnya pasti terjadi. Modus ponens digunakan untuk menegaskan akibat dari suatu sebab. Modus silogisme, kesimpulannya jika pernyataan pertama mengarah ke pernyataan kedua dan pernyataan kedua mengarah ke pernyataan ketiga, maka pernyataan pertama juga mengarah ke pernyataan ketiga. Modus silogisme digunakan untuk menarik kesimpulan berantai secara logis. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.